Indonesia udah nyelesain pertandingan perdananya di babak penyisihan grup D Piala Asia lawan Irak nih semalam. Hasilnya apa? Hasilnya Irak cuma bisa ngebobol gawang Indonesia 3 kali doang. Ya, Indonesia dong. Sukses membobol gawang Irak 1 kali. Ya, biarpun Indonesia kalah 3-1 di pertandingan semalam, tapi timnas Indonesia angkat topi buat performa timnas Indonesia, dan efeknya kita lihat di papan klasemen sementara. Biarpun kita kalah, tapi kita sukses menggusur 2 tim sekaligus dari posisinya di sebelum pertandingan semalam. Irak sebelum pertandingan Indonesia ada di peringkat 3. Pasca pertandingan semalam, sukses kita gusur ke peringkat 2. Apalagi Vietnam, ya Vietnam sebelum pertandingan semalam ada di peringkat 4. Habis pertandingan semalam, kita gusur langsung ke peringkat 3. Dan kira-kira gimana nih peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya? Seenggaknya paling dekat peluang Indonesia untuk dapat 3 poin lawan Vietnam nanti nih di pertandingan kedua hari Jumat kalau nggak salah tuh. Apakah kita bisa menang? Bisa banget. Yang penting nih performa timnas Indonesia diperbaiki secara cepat. Karena apa ya? Karena kita masih punya banyak kelemahan di setiap lininya nih. Kita mulai dari lini belakang ya. Lini belakang lagi-lagi menjadi sorotan netizen dan pecinta sepak bola tanah air nih. Karena apa? Karena di pertandingan semalam masih beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan yang membahayakan gawang dari timnas Indonesia, dan kegagalan antisipasi dari pemain belakang Indonesia kayak Elkan Bagot dan Justin Hubner di pertandingan semalam ini berujung gol pertama Irak di pertandingan semalam masih bisa diperbaiki untuk pertandingan kedua nanti. Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Bagot pasca gol pertama ini performa justru agak lumayan nih, makanya gue yakin banget nih untuk lawan Vietnam nanti performa lini belakang kita masih bisa ditingkatin jauh lebih baik lagi. Lini tengah bisa dibilang babak pertama agak kurang ya, tapi di babak kedua meningkat performanya, berani main pressing ke lini tengah dari lapangan, dan pemain Irak jadi kebingungan tuh ketika timnas Indonesia ketika Irak megang bola, kita kerubunin tuh, kita keroyok dengan 2 ataupun 3 pemain. Nah, dan Vietnam main kayak gitu, gue yakin banget kalau Indonesia berani main kayak gitu lawan Vietnam nanti, gue prediksi permainan Vietnam agak bakal sulit berkembang pas lawan Indonesia nanti di pertandingan kedua. Dan yang penting lagi nih, jarak antar pemain lawan Irak kemarin ini masih agak sering jauh ya, nggak deket-deket banget. Makanya lawan Vietnam nanti nih gue saranin STY ini untuk sistem permainannya, dorong pemainnya untuk berani mendekat ketika pemain Indonesia megang bola, baik itu di depan, tengah ataupun di belakang. Biar apa? Biar lebih cair nih pergerakan dan transisi dari para pemain timnas Indonesia di atas lapangan. Untuk formasi pakai apa? Gue sih lebih prefer ya, kalau gue jadi STY gue bakal mainin false 9. Marcelino Ferdinand gue taruh sebagai posisi false 9. Kalau pakai striker kayak kemarin pakai target man Rafael Strike, ini bisa dibilang keder sendiri dia di lini depan untuk membuka ruang susah karena di marking, untuk melakukan counter attack ketika dia dapat bola susah juga. Karena apa? Karena pemain Indonesia jaraknya jauh banget nih ketika counter attack. Rafael Strike megang bola, pemain yang supportnya agak terlambat untuk membuka ruang di lini pertahanan dari Irak. Makanya lawan Vietnam nanti ya gue sih berharap banget sih STY bisa mainin strategi false 9. Kontra strateginya apa? Kontra strateginya udah kita pakai 4-3-3, apa kita main all attack. Karena apa? Karena kita butuh kemenangan dan selisih gol yang banyak. Karena apa? Karena sekarang kita kalah selisih biarpun sama-sama -2, tapi Vietnam lebih unggul dalam hal membobol gawang lawan. Vietnam udah 2 kali membobol gawang lawan, kita baru sekali. Makanya lawan Vietnam nanti sebisa mungkin kita menang seenggaknya dengan selisih 3 gol. Bisa aja asal kita yakin, dan performa dari para pemain timnas Indonesia ini terus sama STY nanti bisa lebih ditingkatin lagi. Dan ketika lawan main dengan pressing tinggi, udah jangan cepet kehilangan bola, pede aja megang bola, jangan sering salah-salah passing. Kalau kita yakin nih di atas lapangan, gue sih berharap banget kayak gitu tuh. Kalau kita yakin di atas lapangan, gue yakin banget nih performa timnas Indonesia bisa 2 kali lipat lebih hebat lagi pas lawan Irak semalam nih. Dan peluang kita untuk lolos ke babak berikutnya ini terbuka lebar. Seenggaknya target 4 poin dari STY masih ada harapan. Nah, menurut kalian gimana nih? Ya, walaupun kemarin VAR agak mengecewakan kita gara-gara gol kedua Irak, tapi ya namanya udah berlalu, itu nanti kita protes langsung ke AFC. Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya nggak ada lagi tuh kejadian gol yang seharusnya offside malah disahin sama wasit padahal udah ngecek VAR. Buat wasit di Piala Asia kali ini nih, mudah-mudahan pas ngecek VAR untuk gol-gol kayak kemarin tuh gol kedua Irak ini lebih lama lagi waktunya. Jangan semenit 2 menit ya, kalau bisa 3 kali puasa 3 kali lebaran lah, soalnya nunggu Bang Toib pulang baru selesai tuh ente ngecek VAR-nya. Ya, kita berharap sih mudah-mudahan Piala Asia di pertandingan berikutnya lagi kepemimpinan wasit bisa lebih oke lagi nih.
Oke, dukung terus timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Maju terus sepak bola Indonesia.